Oke Bapak Ibu, kita mulai saja Bapak Ibu ya. Kemarin saya sudah sampai ke nomor ini ya, tentang modulo. Nah, sekarang saya lanjutkan lagi. Nah, sekarang ini tentang yang namanya logika Bapak Ibu ya. Logika matematika. Sebentar Bapak Ibu, saya lagi loading dulu sebentar. Filenya lagi not responding. Nah, pada logika ini Bapak Ibu ya, yang namanya ekuivalen ya. Kalau kita berbicara ekuivalen, artinya itu nilai adalah namanya kesetaraan Bapak Ibu. Nah, di sini saya sudah kasih catatan sedikit Bapak Ibu ya, yang harus Bapak Ibu ingat. Ya, ini namanya ekuivalensi Bapak Ibu. Baik nanti Bapak Ibu mencari kontradiksi atau mencari tautologi atau kontingensi, nah Bapak Ibu tetap memakai yang namanya ini kesamaan Bapak Ibu, kesamaan dari nilai mutlak. Maaf Bapak, logika matematika ya. Nah, di sini saya tuliskan ada beberapa yang Bapak Ibu harus ingat. Pertama, untuk nilai P implikasi Q itu ya nilainya akan sama dengan atau ekuivalensi dengan lingkaran P atau Q ya. Ini. Kemudian kalau dia lingkaran P implikasi Q, ini akan sama dengan P dan lingkaran Q. Kemudian kalau ada ketemu lingkaran P implikasi P, maka nilainya akan sama dengan P. Nah, dari soal ini katanya, di mana soalnya adalah lingkaran dari P dan lingkaran Q, ini ya, atau P implikasi Q. Nah, di sini saya misalkan ini sebagai ya karena ini pakai dan Bapak Ibu ya di sini. Nah, ini saya pakai konsep ini Bapak Ibu, konsep yang pertama ini. Ya, di mana nilai P implikasi Q itu akan sama dengan lingkaran P atau Q. Nah, di sini kita sudah punya di sini. Ya, jadi saya anggap ini lingkaran yang pertama ini sebagai P. Nah, sementara atau Q-nya ini sebagai Q Bapak Ibu. Nah, sehingga bentuk ini dapat dirubah menjadi P dan lingkaran Q implikasi P implikasi Q. Nah, kemudian ini pun dapat saya rubah ya, ini bentuk seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini bentuk ini akan sama dengan seperti ini. Nah, ya. Maka bentuk ini juga saya rubah menjadi P implikasi Q. Nah, atau boleh juga seperti ini Bapak Ibu. Konsep yang seperti ini. Lingkaran P implikasi P ya. Ini karena dia sama, maka disebut juga lingkaran P implikasi P ya, sehingga hasilnya adalah akan sama dengan P implikasi Q. Nah, ya, jadi kita gunakan yang namanya ekuivalensi ini Bapak Ibu untuk mengubah bentuknya. Kemudian setelah kita dapatkan bentuk lainnya, nah sekarang kita lihat option yang sama bagaimana. Di sini saya ambil sebuah option Bapak Ibu ya, yang mendekati ini ya. Saya ambil dia bentuknya bentuk yang C ini Bapak Ibu. Mana P atau Q implikasi Q. Nah, ini kalau saya ubah bentuknya ya. Nah, ini tadi Bapak Ibu akan sama dengan lingkaran P ya. Ini saya ubah nih lingkaran P atau Q ya, atau Q. Nah, ini ya tetap ya. Berarti ini saya ubah Bapak Ibu. Nah, ini awalnya saya ubah menjadi lingkaran ini atau Q. Nah, kemudian lingkarannya saya masukkan ke dalam, maka menjadi lingkaran P dan lingkaran Q atau lingkaran Q. Nah, kemudian ini berlaku sifat namanya sifat distributif Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini. Sifat distributif berlaku di sini ya. Nah, sehingga menjadi lingkaran P atau Q dan lingkaran Q atau Q. Nah, ini saya buat catatannya Bu ya, karena lingkaran Q atau Q itu sama dengan tautologi atau true, maka ya
bentuk ini dapat dirubah menjadi lingkaran P atau Q dan tautologi atau true, Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu harus ingat lagi nih, ya, kalau sebuah A dan tautologi maka nilainya akan ekuivalen dengan A. Nah, jadi bentuk ini akan sama dengan lingkaran P atau Q. Ya, bentuk ini pun nanti sejenis dengan kembali ke P implikasi Q. Nah, jadi yang cocok antara penyederhanaan ini adalah persamaan yang C ini, Bapak Ibu. Nah, jadi kita harus ingat Bapak Ibu ya, bentuk dari ekuivalensi ini. Ini yang untuk logika Bapak Ibu. Ini sedikit tadi, nanti Bapak Ibu bisa lihat sini ya. Nanti hukumnya yang bakal digunakan di samping dengan ekuivalensi ini Bapak Ibu. Ini yang nomor 100 Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu ya. Kira-kira ada yang bertanya? Silakan, kalau tidak ada saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi intinya Bapak Ibu harus tahu ini Bapak Ibu, yang ini. Ya, kesetaraan namanya, atau disebut kalau dalam bahasa logika matematikanya disebut dengan ekuivalensi. Ya, di mana nilainya bernilai sama. Gimana Bapak Ibu? Kalau tidak ada saya lanjutkan dulu ke nomor berikutnya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ini Bapak Ibu ya, hukum dari untuk logika matematika ini. Oke Bapak Ibu ya. Oke Pak Wahyu. Oke, selanjutnya yang ke nomor selanjutnya yang nomor 102. Ini tentang fungsi komposisi Bapak Ibu. Ini pun sebenarnya sudah pernah saya bahas di sebelumnya, di pembahasan sebelumnya. Saya lihatkan dulu Bapak Ibu ya. Sebelumnya, ntar saya carikan dulu jawabannya. Nah ini dia Bapak Ibu. Nanti daripada ngetik lama Bapak Ibu ya, ini kan saya langsung copy jawabannya. Nah ini Bapak Ibu ya. Nanti saya jelaskan caranya Bapak Ibu. Nah di sini diketahui ada fx-nya adalah x kuadrat dikurang 4 ya. Kemudian gx-nya katanya 2x kurang 6. Jika f bundaran G adalah nilainya 4 min 4 katanya, berapakah nilai x yang memenuhi? Nah, dari sini ya, dari FOG ini kita bisa beranjak Bapak Ibu ya. Nah, FOG ini. FOG itu artinya G yang kita gantikan ke F Bapak Ibu. Ya, G ini kita masukkan ke F ini, kita substitusi ke F. Nah, di sini saya buat seperti ini, F 2x kurang 6 sama dengan x kuadrat kurang 4. Nah, kemudian X yang di sebelah kanan ini digantikan oleh 2X kurang 6. Kemudian diproses. Ya, diproses ini, dikuadratkan. Saya dapatkan nilainya 4X kuadrat dikurang 24X tambah 36 kurang 4. Ini nilainya tadi katanya bernilai min 4. Nah, kemudian ini saya pindah ruaskan ke sebelah kanan min 4 itu. Sehingga dapatlah nilainya 4x kuadrat dikurang 24x tambah 36. Atau kalau gampang kita memfaktorkan, kita sederhanakan sama-sama dibagi 4, maka diperoleh x kuadrat dikurang 6x tambah kita dapatkan x kurang 3, x kurang 3. Nah, dari x kurang 3 sama x kurang 3 ini kita peroleh nilai x-nya adalah 3. Jadi jawab ya. Jadi jawabannya adalah 3 Bapak Ibu. Silakan ini pembuktiannya Bapak Ibu ya, benar enggak gitu. Nah, ini tadi hasil dari kita tadi ya, hasil dari ini kita buktikan bahwasanya nilainya adalah 4. Kalau X-nya digantikan dengan 3. Ini namanya fungsi komposisi Bapak Ibu. Berarti Pak, mudahnya itu FOG itu G masuk ke F gitu ya? Ya, FOG itu artinya Bu, fungsi X, fungsi fx ini, atau beginilah, FOG itu artinya variabel X yang ada di F digantikan oleh G.
Ya berarti G masuk ke F gitu ya. Ya, F ya. G masuk ke F gitu. Nah, kalau GOF berarti yang F ke F G. masuk ke G. Ya, betul. Oh iya, iya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Namanya fungsi komposisi. Sebentar Pak, yang negatif 4-nya itu dari soalnya itu ya Pak? Ya, dari ini Bu. Jika nilai FOG-nya -4 katanya. Ya Pak, baik Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke Bapak Ibu ya. Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada saya lewatkan lagi. Oke, Pak. Lanjut Pak, lanjut. Oke, sebentar Lanjut, Bapak Ibu. Pak. Lagi responding. Nah, oke, sebentar saya save dulu. Nah, kemudian soal selanjutnya ini tentang ini juga pernah kita sudah bahas Bapak Ibu ya di UP sebelumnya, di soal sebelumnya. Ini sebentar saya ambilkan dulu jawabannya Bapak Ibu di soal sebelumnya. Nah, di sini nah, ini Bapak Ibu ya. Ini saya ini kan dulu supaya lebih sedikit. Nah, di sini katanya Ibu Erni membeli 280 sala, 450 dan 500 kilo. Ya. Kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik berjumlah masing-masing sebanyak dengan kantong plastik lainnya. Banyak buah yang ada. Nah, ini ditanya banyak buah yang ada yang terdapat dalam masing-masing kantong plastik. Banyak buahnya yang ditanya Bapak Ibu ya. Nah, pertama yang saya cari itu adalah FVB-nya dulu. FVB-nya berapa masing-masing ini. Dari bentuk FVB ini saya dapatkan FVB-nya 10 ya. Ini masing-masing nih. Saya dapatkan FVB-nya 10. Kemudian karena yang diminta itu banyak buah, maka ini ya 10 ini merupakan banyak kantongnya Bapak Ibu. Bukan banyak buahnya ya, banyak kantongnya. Makanya untuk mencari banyak buahnya, maka kita masing-masing ini kita bagi 10. Ya. Nah, ini jadinya 28, ini 45, ini 50 sehingga setiap kantong itu berisi adalah 123 buah. Ini kalau seandainya kantong banyak buahnya yang ditanya. Kalau yang ditanya itu banyak kantongnya, maka jawabannya ada 10 kantong Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus perhatikan ya pertanyaannya ini. Ada kemarin kalau nggak salah saya yang ditanyakan banyak kantongnya. Nah di sini katanya yang ditanyakan banyak buah yang terdapat. Berarti artinya banyak buahnya berapa. Jadi di sini Bapak Ibu harus hati-hati Bapak Ibu ya. Kalau ditanya banyak kantong maka jawabannya 10 ini. Kalau yang ditanya banyak buahnya maka jawabannya adalah 123. Ya, iya Bu Seri Sapitri. Ini selalu keluar Bapak Ibu. Kata Bu Sapitri, ya betul. Oke Bapak Ibu ya, ini diperhatikan Bapak Ibu. Kalau seandainya, saya ulangi ya Bapak Ibu ya, kalau banyak kantong yang ditanya, maka jawaban 10. Kalau yang ditanya banyak buahnya, maka 123 buah. Ini di SMP saya rasa ini nggak ada masalah Bapak Ibu ya, tentang KPK, FEB dan KPK ini. Ya, Pak. Oke Bapak Ibu ya, kalau tidak ada saya next lagi nih. Saya ke soal selanjutnya. Nah, ini pun sudah pernah saya bahas juga di soal sebelumnya. Saya lihat dulu Bapak Ibu. Pembahasannya. Saya kopikan dulu supaya lebih gampang. Ini Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan ada nilai tan X. Tan X-nya ada 3/4. Berada pada rentangan ini. Ini rentangan ini berada di kuadran ketiga Bapak Ibu ya. Nah, ini namanya kuadran Bapak Ibu. Ya. Nah, ini namanya kuadran. Bapak Ibu harus tahu ya, karena kuadran itu mempengaruhi nilainya ya. Apakah dia menilai positif atau negatif Bapak Ibu. Terletak, ini saya kasih embel-embelnya, terletak di kuadran 3. Kalau di kuadran 3 itu nilai tangennya positif ya. Nilai tangennya positif. Ini ini Bapak Ibu ya. Kemudian tangen itu Bapak Ibu harus tahu Bapak Ibu ya. Tangen itu perbandingannya adalah sisi depan per sisi samping Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu ya. Perbandingan tangen itu ya, ini saya sedikit perbandingan tangen ini singkat Bapak ya. Tangen itu adalah sama dengan sisi depan per sisi samping pada segitiga siku-siku trigononya. Jadi sisi
sisi depan per sisi samping. Sisi samping. Ini Bapak Ibu harus ingat ini. Nah, karena yang ditanya cos X, maka kita butuh, ingat Bapak Ibu ya, konsep cos X ini yang pernah saya paparkan ya. Ini konsep perjumlahan cos X. Ini dari sebelumnya saya sudah paparkan Bapak Ibu ya. Dari minggu berapa itu, nggak lupa saya. Pokoknya ini konsep cos X-nya. Cos A kurang B. Nah ini. Nah ini kenapa dapat min 4/5? Ini saya gunakan pakai prinsip Pythagoras Bapak Ibu. Ya, sisi depannya 3, sisi sampingnya 4. Maka untuk mencari sisi miring adalah ditambahin pakai Pythagoras Bapak Ibu ya. Nah, ini sini ya, ini saya buatkan ini keterangannya nih. Keterangan ini adalah ini saya buatkan, saya tambah di sini. Cos itu adalah sisi samping ya. Sisi samping per sisi miring. Nah, ini Bapak Ibu. Ini keterangan dari cos ini. Kalau sin ini sisi depan per sisi miring. Nah, ini yang Bapak Ibu harus tahu. Depan miring, samping miring, depan Ya. samping. Nah, ini ya, ini keterangannya adalah depan miring. Nah, kenapa dia min? Nah, ini Bapak Ibu, min itu menandakan letak kuadran. Ya. Nah, ini kenapa saya kasih min di sini? Ini menandakan letak kuadrannya. Di kuadran ketiga itu nilai cos dan dengan sin itu adalah negatif. Maka dia jadinya min 4/5 dengan 3/5. Nah, kemudian baru saya gantikan ke konsep cos A tambah A kurang B. Ya, di mana konsepnya adalah cos. Ini karena di sini min, maka tandanya positif perlawanan ya Bapak Ibu. Nah, ini 30 itu udah dapat dari sini Bapak Ibu ya. 180 dibagi 6, dapatlah 30. Karena pi itu nilainya 180. Nah, saya jabarkan ini sehingga dapatlah cos 30 itu nilainya setengah akar 3, cos X nilainya min 4/5, ditambah sin 30 nilainya setengah, kemudian sin X nilainya min 3/5. Kemudian setelah ini dikalikan, maka diperolehlah nilainya ini jadinya, bentar Bapak Ibu ya, saya ada telepon masuk sebentar. Suaranya kok Pak ada Wahyudi, suaranya di mute. Nah, Ya, sebentar Bapak, ada telepon masuk tadi Bapak Ibu. oh baik Pak, baik. Nah, jadi ini Bapak Ibu ya, setelah itu kita kalikan ini, jadinya min 4/10 akar 3, ini jadinya min 3/10. Kalau saya gabungin, jadinya min, bentar Bapak Ibu, saya lihat offsetnya di sini, jadinya itu min, mana yang sesuai di yang di tadi ya. Nah, ini kalau saya rubah Bapak Ibu ya, sesuai dengan offsetnya, ini saya rubah menjadi seperti ini Bapak Ibu. Ininya saya kurung ya supaya nampak minnya di luar, maka ini jadinya 4 akar 3 ditambah, saya pindahin ke atas ini, ditambah 3. Maaf, di atas ini ditambahnya Bapak Ibu. Tambah 3. Nah, tutup kurung. Bisa hapus. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi jawabannya itulah min ini ya. 3 ditambah ini juga boleh karena minnya di luar ya Bapak Ibu ya. Maka jawabannya yang tepat itu adalah yang D. Ini yang untuk nomor ini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bertanya tentang ini trigonometri ini. Jadi ini yang Bapak Ibu harus ingat Bapak Ibu ya, konsep yang ini.
Option B. Option B ini Bu, min karenanya minnya ini ya, kalau di sini minnya kita kalikan ke dalam jadinya positif Bapak Ibu. Min 4 tambah 3 jadinya. Sementara ini kita punya min-min. Bapak Ibu ya. Kalau B ini 3-nya jadi positif ya, sementara 3 kita harus negatif Bapak Ibu. Nah, itu perbedaannya Bu. Siapa tadi yang komentar? Bu Julaidar. Nah, ya Bapak Ibu Julaidar ya. Yang B itu kalau kita masukkan minnya ke dalam, maka 3-nya yang positif. Padahal 3-nya nilainya harus negatif. Oke Bapak Ibu ya. Oh ya, sama-sama Bu. Bagaimana Bapak Ibu? Kalau tidak ada saya lanjutkan. Ada yang bertanya Bapak Ibu? Izin bertanya Bapak. Ya, silakan Bu Susanti. Izin Bapak. Iya, silakan. Iya, saya kemarin dapat soalnya itu kos Pak ya. Ya. Jika kos 5/13, kemudian yang ditanyakan sin dari kos 5/13 itu. Itu ada nggak di soal yang dikirim, soal yang kemarin dikirim di grup ya? Belum Pak. Ada nggak nampak sama Ibu soalnya di situ? Kalau ada satu saya ambilkan di PDF-nya. Di PDF ada, di PDF kemarin dikirim Bu Ilmi di grup, ada nggak soal itu Bapak Ibu? Oh, belum kelihatan Pak saya. Belum dilihat Saking ya? banyaknya file. Oh gitu. Sebentar saya lihat dulu Bapak Ibu ya. Soalnya di sini ada beberapa aja yang kebanyakan sama Bapak Ibu ya dengan soal yang sebelumnya. Cuma saya belum cek yang soal yang barusan yang sebelumnya dikasih Bu Ilmi ini. Soal yang tentang trigonometri ya Pak Wahyu. Ya. Latihan trigonometri saya sudah ada. Bukan. Yang soal yang terakhir, yang barusan yang kemarin dikirim di grup ini, yang soal retaker 1 itu. Retaker yang kemarin itu ya. Ya. Ada nggak? Ada nampak nggak? Nomor itu yang dimasukkan Bu Susanti ini. Ya sebentar coba saya cari dulu. Ini saya lagi cek juga Bapak Ibu ya. Soalnya ada nggak nampak? Sebentar. Oh ini ada Bu. Oh, ini sudah juga saya bahas nih Bapak Ibu. Yang sin A 3/5 ini Bu ya, Bu Susanti ya. Kalau saya 5/13. Oh 5/13 ya. Kalau di sini ada katanya yang 3/5. Ibu yang berapa? 5/13. Iya. Coba saya cekkan dulu ya. Trigonometri yang 5/13. Trigonometri enggak ada nih. Kalau di soal UP yang pernah saya kirim ada nggak Ibu perhatikan di situ? Soal itu. Kalau nggak salah pernah saya bahas juga itu yang trigonometri yang itu Bapak Ibu. Mana trigonometri. Oh. Ini yang kemarin. Kayaknya nggak ada di sini, Bu. Kayaknya di Latin UP nih, Bu, yang soal seperti itu, Bu. Oh iya Pak. Nah, nanti Bapak Ibu saya coba mau cek. Iya, mau cek jawaban Ya, saya benar atau enggak. ya, nanti Bapak Ibu lihat di Latin UP, Bapak Ibu. Ya, karena ini soal retaker kemarin Pak. Kecatat Ya. di kertas buramnya kan, jadi saya salah. Ada, Ibu ada masih ingat soalnya? Iya, itu tadi Pak. Ah, Kos. coba saya tuliskan. Saya tulis di Saya- bawah ini. Ya. Nah, coba Ibu titikkan berapa soalnya? Apa soalnya? Cos Pangkat min 1 Pak. pangkat berarti cos inverse. Iya, cos inverse. Nah, terus 5/13. dalam kurung nih ya. Ya, Cos inverse X ya. Cos inverse sama dengan
ini ya, cos inverse sama dengan cos inverse-nya nilainya 5/13. 5/13 antara 0 Bentar. Ini 5/13. Terus terus antara 0 dan pi/2. dan pi/2 berarti di kode pertama. Maka yang ditanya maka sin cos inverse-nya, Pak. Maka Ini sin pi/2 cos ya. Pi/2 berarti di kode pertama. Maka sin yang ditanya itu sin cos inverse-nya, Pak. Maka sin sin buka dalam kurung kurung cos inverse, ya. cos inverse ini ya. Iya, Pak. Oke. Ya udah berarti Ibu tinggal ini aja, Bu. Pitagoras, Pak, ya. Tinggal Pitagoras aja. Ya, Ya. ini kan tadi kan udah jelas nih. Cos inverse itu perbandingannya 5/13 ya. Kalau kita bukan ya kan. Ini kan artinya samping per miring. Ya kan? Ini tadi perbandingannya, Bu. Cos itu samping per miring kan? Iya, Pak. Nah, jadi Ibu tinggal cari depannya aja pakai Pitagoras. Maka Ya, Ibu sudah dapatkan dapat. depannya 12. 12 ya, Pak. 12 depannya. Jadi yang ditanya sin. Oh. Justru tunggu sebentar dulu. Jam 9 itu. Jadi Bu ya, jadi setelah Ibu dapatkan Pitagorasnya ini, nanti kan Pitagorasnya kan dapat sisi depannya kan 12 Bu Susanti. Iya, 12, Pak. Nah, Iya. maka jawabannya adalah 12/13. Oh, jadi iya benar berarti. Nah, karena dia ini ya, karena ini terletak pada kode pertama. Kode pertama itu dia semuanya nilainya positif. Semua perbandingan nilainya positif. Iya, Pak. Nah, itu Bu Susanti. Ada soalnya ini, kemarin saya lihat ada soalnya. Cuma Iya, ini soal retaker saya kemarin, nanti Pak. saya buatkan Bapak Ibu. Maka ini sengaja saya habiskan dulu satu ini. Nanti kita apa yang belum terbahas nanti saya masukkan ke sini semua. Oh iya, Pak. Nah, ya Bapak ya. Oke, ini saya hapus dulu Bu. Nanti kalau ketemu soal lengkapnya saya masukkan sini. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Oke Bapak Ibu. Kalau tidak ada lagi saya lanjutkan. Ada lagi Bapak Ibu yang bertanya? Halo Bapak Ibu. Boleh lanjut, Pak. Ya, silakan Pak Ahmad. Sebenarnya saya secara pribadi ingin langsung tutorial yang trigonometri ini, Pak. Tapi kalau misalkan nanti mau disisipkan ke sini, ya udah di skip aja langsung aja. Soalnya kita kan saya mau ini Pak. Habis ini kan saya mau ambilkan soal yang kedua Pak di soal terakhir juga. Ini kan satu yang ada juga yang kemarin dikirim kawan juga kan. Baik ya. Nah, makanya saya habiskan dulu gitu. Nanti akan coba saya bahas tuntas Pak tentang trigonometri nanti. Oke, Pak. Oke Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini ya, kemudian yang ini tentang kemarin yang bertanya tentang saling prima Bapak Ibu ya. Jadi saling prima itu kemarin sudah saya jelaskan juga, FVB-nya hanya nilainya 1 Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi dia ada yang dikatakan saling prima, ada dikatakan saling prima sepasang demi sepasang. Nah, maksudnya di sini seperti ini Bapak Ibu. Kalau saya ambil kemarin saya juga sudah bahas ini. Nah, ini saya ambilkan. Cuman di sini jawabannya nggak ada Bapak Ibu ya di soal ini. Muncul ini Bapak Ibu. Benar, jawabannya itu harusnya yang 42 itu 41 ya. Ya, makanya ini Bapak Ibu ya. Jadi saling prima sepasang demi sepasang ini yang pertama Bapak Ibu ya dikatakan saling prima ini saya penggal dulu ya. Nah, dikatakan dia ada dua versi Bapak Ibu. Yang pertama katanya di sini syarat saling prima itu nilainya FVB-nya harus sama dengan 1. Nah, ini ya.
Kemudian kalau dikatakan dia sepasang dimensi pasang, artinya kalau kita pasangkan masing-masing, dia harus saling prima. Nah, itu maksudnya Bapak Ibu. Contoh kayak gini. Ini kan 12 dengan 18. Ya, berarti ini kan ada 2, ada 3 kan. Maka ini dikatakan tidak saling prima. Ini kayak ini juga 3 ya. Ini juga ada tidak saling prima. 1 dan 3 nih Bapak Ibu ya. Kalau ini 1, 2, 3 ya. Apa namanya nih faktor perimanya. Kalau ini 1 dengan 3 FEB-nya. Maka ini dikatakan dia tidak saling prima. Ini pun sama Bapak Ibu. Nah, kalau seandainya seperti ini, 9 dengan 20. Ini kan cuma 1 FEB-nya Bapak Ibu. Benar nggak? FEB-nya antara 9 Benar, dengan benar. 20. Nah, kemudian 20 dengan 41. 1 juga FEB-nya. 9 dengan 41 juga 1 FEB-nya. Maka ini dikatakan saling prima sepasang dimensi pasang. Artinya dipasangkan dengan yang lain dia tetap 1. Maka dikatakan dia saling prima sepasang dimensi pasang. Kalau kemarin ada yang bertanya, yang saling sepasang seperti apa Pak? Ya, yang saling sepasang itu ini Bu. Misalkan diberikan 2 bilangan aja. Contohnya 9 dengan 20. Maka Bapak Ibu dapatkan FPB-nya 1. Maka dikatakan ini saling prima. Kalau dia tidak saling prima seperti kayak inilah contohnya ya. 15 dengan 24 ini dikatakan tidak saling prima. Jadi intinya dikatakan saling prima itu FPB-nya adalah 1 nilainya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu ya. Bisa membedakan Bapak Ibu ya, kira-kira. Siap Pak, siap. Nah, jadi ini jawabannya, kalau saya jawabannya saya ini. 9, 20, kemudian 42 ini harusnya adalah 41. Bukan 42 ininya. Jadi yang mendekati di antara A sampai ini yang mendekati hanya yang C itu, yang mendekati. Tapi 42-nya harus 41. Oke Bapak Ibu ya. Kira-kira paham ya Bapak Ibu ya? Paham, paham. Lanjut Pak. Paham, Pak. Nah, Bapak Ibu yang lain ya saya harapkan juga paham. Kemudian ini Bapak Ibu, yang nomor 19 ini kalau saya berpendapat jawabannya adalah B. Kenapa B? Ingat Bapak Ibu, konsep dari keliling itu karena dikatakan keliling bangun datar, nah otomatis kita harus mengelilingi ya. Menjadi konsep keliling kan harus mengelilingi bangunan ini. Maka yang memenuhi itu dari A sampai D, E ini kalau menurut saya lebih tepatnya yang B. Nah, jika pola ini dia apapun bentuk polanya, maka kita dapat menentukan keliling bangun itu berapa gitu. Jadi jawaban saya yang 109 ini Bapak Ibu ya, pendapat saya adalah B. Yang tepatnya menurut konsep keliling. Kemudian yang ini yang nomor 112 ini pun kemarin soal 108. Bentar Bapak Ibu saya lihat dulu. Itu opsinya D-nya 42 ya. Iya Bu, seharusnya 42 Bu, seharusnya 41 baru dikatakan sepasang dimensi pasang, bukannya 42. Bu Eka Pertiwi. Oke Bapak Ibu ya, saya geser lagi nih ke soal 112. Ini juga pernah saya bahas Bapak Ibu ya di sebelumnya. Nah, ini jawabannya saya ambilkan dulu. Nah, ini jawabannya saya akan paparkan di sini. Jawaban saya dari kemarin adalah B Bapak Ibu ya. Nah, ini. Jadi di sini dikatakan dia tidak mempunyai penyelesaian Bapak Ibu. Ada 3 ya Bapak Ibu ya syaratnya. Pertama, nilai koefisiennya harus sama, kemudian nilai C-nya ya konstantanya harus sama juga. Nah, di sini kalau saya buatkan ya Bapak Ibu ya. Ini nilai A-nya, ini nilai X-nya, dan ini nilai hasilnya ya. A kali X sama dengan 21. Nah, di sini saya lihat pertama kalau saya cari dengan cara menyamakan koefisien dari persamaan ini, saya dapatkan nilai A-nya adalah 2 dan B-nya 2. Nah, di sini kalau saya lihat 22 nggak ada Bapak Ibu. Nah, maka alternatif lainnya kita harus menyamakan konstantanya Bapak Ibu yang di belakang ini. Sehingga kalau ini kita rubah menjadi 1 konstanta ini, maka masing-masing kita bagi 2. Ya, sehingga dapat nilainya ini setengah X, ini setengah BY, ini sama dengan 1. Nah, kemudian baru kita cari nilai A dan B-nya.
Ya, di sini nilai setengah akan sama dengan A kurang 1, maka nilai A-nya 3/2, kemudian setengah B nilainya sama dengan 2, sehingga dapatlah B-nya 4. Ya, sehingga dapatnya jawabannya 3/2 dan 4, Bapak Ibu. Jawabannya adalah B. Jadi dua alternatif Bapak Ibu ya, yang soal yang seperti ini. Bisa diulang sekali lagi, Pak Wahyu? Oke, soalnya Bapak Ibu ya. Jadi syaratnya Bapak Ibu, syarat dari tidak mempunyai penyelesaian ini, nilai dari ini saya anggap P ya, P per Q. Nah, ini kalau gimana saya buat ya di sini ya. Sebentar Bapak Ibu, saya buatkan di sini ya. Nah, syaratnya nih, syarat tidak punya penyelesaian. Nah, ininya nilainya sama nih. Ini saya gambarkan di sini ya. Kok di sini belum munculnya. Ya, ini saya buat 3 buah. Ya, nah ini pertama nilai dari P, ini saya anggap P Bu ya, koefisien A, koefisien yang pertama ini dengan A ini sama saya buat. P per Q-nya nilainya sama dengan ini saya anggap sebagai RS lah ya, supaya beda dia. Koefisien dari Y-nya R dengan S. Ini nilainya juga sama dengan C ya, yang di belakangnya. Ini sama dengan dulu. Saya anggap sebagai C1 ya, C1 dengan C2 atau saya lambangkan dengan A per B lah. Atau yang lain RS XY ya. PQ RS. Ya, ini urutannya Bapak Ibu. Nilainya harus sama perbandingannya. Nah, di sini saya menyamakan ini Bapak Ibu. Koefisien X dengan koefisien X, koefisien Y dengan koefisien Y, konstanta dengan konstanta. Nah, dari cara pertama tadi saya menyamakan koefisien X-nya ya. Di sini koefisien X-nya adalah 1. Nah, di sini koefisien X-nya adalah A kurang 1. Jadi A kurang 1 nilainya sama dengan 1. Sehingga saya dapatkan nilainya A-nya 2. Kemudian B sama dengan 2. Ini dia. Nah, dari bentuk ini saya lihat di ABC tidak ada jawaban. Sehingga saya pakai konstanta 3 nih. Nilai konstantanya harus sama. Maka ini harus, karena ini konstantanya 1, maka ini saya jadikan 1. Ya, maka 2 ini harus dibagi 2. Maka ini dibagi 2 jadinya setengah X, ini bagi 2 jadinya setengah BY. Kemudian baru saya perbandingkan Bapak Ibu. Ya, setengah X ini nilainya sama dengan A ya, A kurang 1. Ini tadi masing-masing koefisien X-nya. Sehingga saya dapatkan A-nya 3/2, kemudian setengah B nilainya sama dengan 2, maka B-nya sama dengan 4. Nah, sehingga nilai yang memenuhinya adalah 3/2 dan 4 itu. Seperti itu Bapak Ibu yang soalnya. Jadi dia ada dua kemungkinan Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, kira-kira cukup? Kalau cukup saya lanjutkan lagi. Oke. Nah, nomor selanjutnya tetap ini masih dalam bentuk logika Bapak Ibu ya. Nah, ini saya bilang tadi. Ya, logika. Di sini yang ditanyakan tentang kontradiksi. Nah, ingat Bapak Ibu. Kalau kontradiksi ini A dan lingkaran A itu disebut kontradiksi. Kalau A atau lingkaran A itu disebut tautologi. Nah, dari bentuk ini ya, ini bentuknya Bapak Ibu ya. Ini kita anggap sebagai A atau dan A, lingkaran A. Nah, ini saya buat ya. Ini saya misalkan lingkaran A-nya ini adalah E, R dan lingkaran Q. Ini dia. Ya. Kemudian akan saya cari lingkaran dari ini Bapak Ibu, lingkaran dari P implikasi Q. Nah, ini saya pakai tadi ya. Saya pakai ekuivalensi yang di atas tadi Bapak Ibu. Yang nomor berapa tadi? Mohon maaf, saya ke atas dulu. Nah, ini yang tadi Bapak Ibu ya. Yang ini Bapak Ibu harus ingat tadi nih. Saya ambil lagi ke bawah, saya turunkan ke bawah lagi. Nah, di sini
Saya tambahkan Bapak Ibu ya. Nah, ini. Sehingga bentuk ini ya, ini dia. Nah, kan ini tandanya sudah sama ya. Nah, lingkaran Q sudah sama dan dengan dan ada sama, sehingga R itu nilainya akan sama dengan P. Sehingga ya nilai R ini akan sama dengan P, sehingga jawabannya adalah E. Nah, ini yang untuk kontradiksi Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu. Nah, kemudian ini juga Bapak Ibu ya. Ini ada soal lagi nih yang masuk juga kontradiksi. Saya ambilkan soal yang baru tadi. Ya, ini saya pakai menggunakan tabel kebenaran juga. Ya, ini dia. Nah, ini yang merahnya Bapak Ibu yang bakal kita cari nih. Ya, kontradiksi juga Bapak Ibu ya, kontradiksi itu harus bernilai salah semua. Ya, kalau tautologi semua, kontradiksi salah semua, kontingensi itu benar salah. Nah, jadi agar ini nilainya salah semua, maka ini udah ada tahu ya Bapak Ibu ya. Aturan ini pertama nih. P dan Q kita cari yang benar itu hanya benar-benar, ini salah. Kemudian lingkaran Q-nya adalah lawan dari ini. Ya. Nah, supaya RS-nya, R implikasi lingkaran Q ini, ya kita cari seperti ini. Nah, maka implikasinya adalah ini. Ini saya gunakan yang namanya tabel kebenaran, Bapak Ibu. Maaf Ibu Marlina, tolong di-mute. Iya, agak berisik. Ya Bapak Ibu ya, ini saya gunakan tabel kebenaran Bapak Ibu. Ini soalnya sudah berbeda Bapak Ibu ya. Nah, ini soalnya dari ini. Ini saya carikan soal lain Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa telusuri pakai tabel kebenaran. Oke Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini soal selanjutnya. Ini pun saya sudah bahas kemarin nih. Sebentar saya lihatkan dulu. Nah, ini dia. Sebentar Bapak Ibu ya, saya kopikan dulu. Ini jawabannya adalah E Bapak Ibu ya. Nah, ini. Ya, kalau dari saya pakaikan konsep rata-rata, nah ini Bapak Ibu ya. Skor tertinggi yang mungkin dalam tes adalah 100 katanya. Nah, jika ini 100, maka ini saya tambahkan 100 Bapak Ibu, nilai terakhirnya. Sehingga saya dapatkan nilai rata-rata akhirnya adalah 92,8. Kemudian kalau seandainya nilainya 0 yang terakhir ini, maka saya dapatkan 82,8. Nah, jadi kemungkinan distraktor yang tidak itu adalah 80 Bapak Ibu. Ya, pasti dia nilainya berada di antara rentangan rata-rata 82,8 sampai dengan 92,8 Bapak Ibu. Sehingga distraktor yang salahnya adalah yang 80 jawabannya. Silakan bertanya Bapak Ibu yang untuk soal yang 114. Gimana Pak Wahyu tadi kurangi? Sorangi Bapak Ibu ya. Pertama dia sudah mengikuti 9 kali tes. Orang ini ya. Kemudian ia akan mengikuti satu kali lagi tes. Skor tertingginya yang mungkin dalam tes itu ada 100. Artinya ini jika nilai skor terakhirnya skor terakhir yang ujian terakhirnya itu dapat 100, maka rata-ratanya adalah 92,8. Nah, yang kedua kemungkinannya apabila nilai akhirnya 0, nilai skor akhir tertinggi atasnya ini 0, maka saya dapatkan rata-ratanya adalah 82,8 Bapak Ibu. Ini berarti ini saya kasih kuning, saya kasih merah lah Bapak Ibu ya. Bisa nggak di equation ini saya kasih merah ya. Pokoknya nilai ini nilai terakhirnya Bu, nilai 100 ini sama 0 ini Bapak Ibu. Nilai ujian terakhirnya. Ya. Yang ini 9 kali dia ujian, ditambah satu kali lagi jadi 10 kali dia ujian. Jadi dia nilai yang bakal muncul itu pasti di antara 82,8 dan 92,8.
Ya, tidak mungkin di bawah ini. Nah, karena kenapa tidak mungkin di bawah ini? Karena ujian terakhir udah saya ambil nilai terendahnya yaitu 0, Bapak Ibu. Iya, Pak. Nah, artinya dia salah semua nilai skor terakhirnya. Pengerjaan soal ujiannya gitu. Maka saya ambil batas bawah dengan batas atas. Kalau batas atasnya rata-ratanya adalah 92,8 ya. Kemudian kalau saya ambil batas terendahnya 0, maka rata-ratanya adalah 82,8 sehingga nggak mungkin nilainya di bawah 82,8 sehingga jawabannya yang distraktor yang tidak itu yang tidak berfungsi itulah yang E 80. Seperti itu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu ya. Oke, Pak. Oke, saya lanjutkan lagi nih. Nah, ini yang kemarin saya udah juga paparkan Bapak Ibu. Jarak titik ke Garis. ini ke garis. Nah, titik ke garis itu dia akar 6. Ya, Akar 6. akar 6. Nah, ingat Bapak Ibu ya. 2. Maka dia jadinya setengah A akar 6. Maka jawabannya adalah B. Izin Bapak. Ya, Jadi kalau rusuknya diketahui, tinggal masukkan tinggal ganti A-nya. Oh, iya, Pak. Oke. Nah, kalau rusuknya diketahui tinggal ganti A-nya aja. A-nya berapa? Rusuknya berapa? Ya udah gantikan aja. Misalnya, Maaf Pak Wahyu, ya silakan Bu Lorena. boleh diulang Pak konsepnya ini? Kalau dia Konsep dari seperti ini aja Bu. garis Kalau kemana? kalau dia kemarin kemarinnya di halaman berapa Bapak Ibu yang kemarin lupa saya. Mana nih? 21. 21 ya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini. Kalau jarak titik ke bidang, titik terjauhnya menjadi 2/3 akar 3. Kalau titik terdekatnya 1/3 akar 3. Kemudian jarak titik ke garis itu dia setengah A akar 6. Ya, titik ke diagonal bidang setengah akar 6 nilainya. Kalau dia bidang, maka ini akar 3 A akar 3 sama akar 3. Karena dia ada hubungannya dengan diagonal ruang Bapak Ibu. Kalau titik ke bidang. Kalau titik ke garis dia Pitagoras, makanya dia dapatnya akar 6. Contoh yang titik terdekat dengan bidang itu seperti apa kira-kira? Contoh ini Bu, saya gambarkan mana kemarin yang saya bilang kemarin. Contoh ini. F atau saya buat begini loh ya. Mana nih kemarin ya? Ini nih, saya kasih bentar saya kasih dulu apa ya? Saya kasih namanya ya. Bapak Ibu tahu. Ini namanya saya kasih B. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Supaya dia nampak. Ini DC. Coba saya ini kan dulu. Ini EF. Ini EF ya. Ini EFGH, berarti HG. Nah, ini HG Bapak Ibu. Nah, maksudnya tadi itu adalah seperti ini Bapak Ibu. F ke bidang ACH. Nah, ini namanya ini F ya. Nah, ini titik ini ke bidang ini, Artinya dari titik F ini ke titik ini Bu, ke tinggi segitiga ini. Ini namanya titik terjauh. Jadi jawabannya adalah 2/3 A akar 3. Kalau titik terdekatnya dari D ke bidang ACH. Nah, ini. D ke bidang ACH itu disebut dengan jarak titik terdekat. Maka jawabannya 1/3 A akar 3. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nampak Bapak Ibu ya? Ini titik terjauh. Ini titik D ke bidang ini titik terdekat. F ke bidang ini titik terjauh. Maaf Pak. Ya, Pak Ahmad. Atau simpelnya begini ya Pak. Kadang ini saya juga terbalik-balik. Hmm. Mungkin apa yang dimaksud Ibu barusan itu seperti saya. Hmm. D ke H itu kan sama-sama ada di posisi kiri ya. Berarti itu di titik terdekat. D ke bidang ACH. CH, iya. D dengan H kan dekat ada di kiri. Berarti dia titik terdekat ya. Iya, Pak. Gitu ya. Oh, kalau Ya, F seperti dengan itu, Pak.
kalau F dengan H kan sudah beda tempat itu, ada Ya. di kanan dan di kiri. Oh gitu ya. Nah, simpelnya ya. kalau saya mengartikan gini Pak, FD ini merupakan diagonal ruang Pak Ahmad. Diagonal ruang, ya benar. Nah, kalau DK titik tembus bidang ini nilainya sepertiga. Dia kan DK ini kan menembus bidang ACH ini, maka dikatakan dia titik terdekat Pak ke bidang ini. Karena bidangnya miring kayak gini Pak posisinya. Maka D itu dekat ke bidang ACH. Sementara F titik terjauhnya di atasnya. Maka saya menyimpulkan itu dikatakan titik terjauh dari bidang. Seperti itu Pak Ahmad. Baik, baik. Ini di SMP ada, cuma apa namanya? Lebih mendalamnya seperti ini, sepertinya lupa saya. Iya. Seperti itu Pak Ahmad. Ya Pak Ahmad ya. Jadi dia dekat ke bidang. Jadi artinya kalau dia condong ke bidang itu artinya dekat ke bidang. Kalau dia FK ini jauh. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oke, Pak. Oke, Bapak Ibu ya, saya geser lagi ke bawah tadi. Mana tadi nih? Nah, ini jawabannya B Bapak Ibu ya ini ya. Nah, kemudian di soal yang ini kalau nggak ada lagi pertanyaan Bapak Ibu saya lanjutkan lagi. Nah, ini pun saya kemarin sudah bahas Bapak Ibu ya. Soal yang ini, nah ini. Nah, ini Bapak Ibu ya, pembahasannya. Saya inikan dulu, singgalkan. Nah, pertama ini Bapak Ibu. Persamaan pertama itu adalah 11-15 ya. Kemudian yang kedua 7-10. Nah, ini merupakan dia aritmatika Bapak Ibu ya. Nah, maka ini saya buatkan seperti ini. Sebanyak katanya 200 anggota. Nah, berarti kita cari suku terakhirnya nilainya berapa, pakai namanya mencari nilai suku ya. Di mana A tambah N kurang 1 kali B Bapak Ibu. Sehingga untuk yang pertama ini suku terakhirnya bernilai 807. Ya. Kemudian untuk suku kedua, suku terakhirnya bernilai 604. Nah, karena ini minta irisan, maka saya cari di sini anggota yang sama Bapak Ibu. Irisan antara A dengan B. Suku yang pertama yang sama itu adalah 19. Ini dia Bapak Ibu. Nah, kemudian selisihnya berapa Pak? Selisihnya adalah KPK dari 4 ya. Selisih antara yang A dengan B. Di sini selisihnya 4, di bawah selisihnya 3. Maka saya cari KPK-nya. KPK-nya adalah 12. Maka irisan ini pastilah KPK-nya atau bedanya adalah 12 Bapak Ibu. Nah, di sini kalau suku pertamanya 19, otomatis suku keduanya 31. Begitu seterusnya. Nah, kemudian karena supaya dia ada irisannya, otomatis suku terakhirnya adalah kecil sama dengan 604 Bapak Ibu. Nah, ini yang kemarin ada yang bertanya kenapa itu tambah Pak. Sebenarnya bukan tambah Bapak Ibu ya. Dikurang Bapak Ibu. Saya salah ketik kemarin ya. Mohon maaf. Ya. Di sini saya ambil ini ya, ini sebelum ini ada, maka ini saya konsepnya adalah saya buatkan konsepnya dulu Bapak Ibu ya sini ya. UN A tambah N kurang 1 kali P. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, di sini kalau saya gambarkan A-nya pertama ya, A ini A irisan ini sebagai Bapak Ibu. Nah, A irisan, kemudian selisihnya 12, maka 12 kali N-nya 12N, 12 kali 1 adalah 12. Maka saya ambil ini Bapak Ibu 604. Kenapa enggak 807? Enggak mungkin irisan antara 604 dengan 807 itu adalah 807 Bapak Ibu. Pasti irisannya kecil sama dengan 604 sehingga saya ambil di sini kecil sama 604 ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini saya selesaikan. Ini menjadi ini 7 ya. 7 pindah ruas menjadi 597. Saya bagi jadinya N-nya saya peroleh 49. Nah, kalau seandainya di sini 49 saya gantikan ke sini ya. 49 misalnya ini. Kalau 49 kalau saya ambil, saya hitung Bapak Ibu ya, kalau 49 kemarin itu, kalau saya ambil, bentar saya hitung dulu Bapak Ibu ya, 49, N-nya ya, N-nya 49, berarti 49 kurang 1 Bapak Ibu, berarti 48 ya. 48 dikali 12 ditambah dengan 19, ini totalnya adalah 595. Nah, kalau seandainya kita ambil 49 N-nya,
49 dikali 12 ditambah 19 itu adalah nilainya 607 Bapak Ibu. Nah, maka di sini saya buatkan N-nya kecil sama 49. Kalau saya ambil 49, otomatis dia melebihi dari 604 ini. Sementara irisan antara A dan B ini pasti terakhirnya kalau nggak sama dengan 604 atau kecil sama dari 604 Bapak Ibu. Maka di sini saya pakai N-nya adalah 48. Kalau saya cari 48 N-nya, maka saya dapatkan totalnya adalah 595. Pasti nanti antara A dan B ini irisannya terakhir pada nilai 595 Bapak Ibu. Sehingga jawaban banyaknya anggota irisan itu sebanyak 48 Bapak Ibu. Nah, itu jawaban saya yang dari yang soal seperti ini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang berkomentar yang soal yang ini. Ada yang berkomentar Bapak Ibu? Silakan. Pak Wahyu, Ya, silakan Pak Andri. berarti kita coba-coba dulu Pak ya, supaya yang mendekati ke di bawah 604 Pak ya hasil akhirnya dari irisan. Iya, patokan kita ini Pak Andri. Tadi kan kita dapatkan N-nya kan 49 nih, 49,75. Iya kan? Nah, artinya kalau kita gantikan N-nya ke konsep ini, ya yang irisan ini. Nah, kita dapatkan nilainya adalah tadi 607 saya dapatkan Pak. Sementara 607 itu lebih dari 604, nggak mungkin dia. Nggak mungkin ada irisan 607 dengan A dengan B ini. Pasti yang terakhirnya di irisannya adalah dia 604 atau kecil dari 604. Makanya saya ambil N-nya adalah 48 Pak Andri. Kalau saya ambil 48 nilainya adalah 595. Berarti nanti Bapak bisa cacah nih ya. Terakhirnya pasti ada di angka 595 irisan antara A dan B ini. Kalau dicacah. Jadi kesimpulannya N-nya adalah N yang menu itulah N-nya 48 terakhir. Sebanyak 48. Seperti itu Pak Andre. Oke Pak. Terima kasih. Silakan Bu, Bapak Ibu yang lain. Yang nomor ini. Kalau tidak saya geser. Izin bertanya Bapak. Silakan Pak Bu Susanti. Yang A irisan B tadi itu kan 19 Pak ya? Ya, nilai awalnya. Nilai irisan awalnya. Ya. Terus langsung ke 31 tadi dari mana Pak? A ini kan selisih bedanya kan 4 nih. Yang A. Iya. Yang B kan bedanya 3. Maka kita cari KPK-nya. Oh, KPK 4 dengan 3 itu berapa, Bu? 12 Pak. 12. Maka beda yang irisannya 12. Iya ya Pak. Nah, seperti itu Bu Santi. Ada lagi Bu Santi kira-kira yang ditanyakan? Oke, Bapak Ibu yang lain bagaimana? Pak Wahyu, Ya, silakan. kalau misalnya kita kan itu dapatnya 49,75. Ya. Jadi kalau di option jawabannya itu kan nggak ada 49, Pak. Nah, Kalau misalnya nggak kita coba dia masukkan ke UN, langsung misalnya kita ambil nilai yang terdekat dengan dia, apa nggak boleh, bisa, Pak? Bu. Kita harus berpikir, Bu, yang namanya irisan itu pasti nilainya sama. Nilai akhirnya ini. Artinya begini, Bu. Ketika nilai 604 ini di B, nilai akhirnya ya, pasti juga ada di A 604 nilainya, Bu. Iya. Nah, itu maksud saya tadi, Bu. Berarti Nah, makanya di sini saya uji. Saya uji pakai 49, nilainya adalah 607. Sementara nilai terakhir di B ini hanya 604. Nggak mungkin dia 607. Iya. Nah, itu maksud saya Bu Warni. Iya, Pak. Terima kasih, Pak Wahyu. Apa nih, Bu Julaider? Maksudnya apa nih, Bu Julaider? Ini pakai konsep ini, Bu Julaider. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B, Bu Julaider. 7 itu di sini.
suku pertamanya 7 A-nya. 199 ini didapatkan karena dia katanya ada 200 suku pertama, artinya N-nya 200. 200 kurang 1 kan 199, Bu. Kali 3 bedanya. Sehingga saya dapatkan 604. Oke, Bu Juledar, kira-kira masuk dan Apa terima. maksudnya, Mas? Yang 48 itu dimasukkan Empat. nilai tadi Pak ya. UN. Iya, Ke yang sini, kenapa yang kita uji, ke sini, Bu. Oh, itu Kita uji. itu diuji Pak ya. Iya, berapa nilai terakhirnya gitu? Apakah dia melebihi 604 atau kecil sama dari 604? Maka di sini saya pakai 604 ini batas terakhirnya Bapak Ibu. Nah, Coba saya masuk, Pak ya. ya, Ini yang UN sama dengan 19 ditambah 48 dikali 12 sama dengan 595. Itu kan mengambil dari yang bawah keataskan sama aja dengan Pak ya. Dari hasil 4 dari hasil N kurang dari sama dengan 49. ya, Itu dikeataskan di dalam kurung 48 kali 12 itu kan Pak ya. ya kayak ini, kayak saya uji di ini Pak, di A irisan B nih Pak. Paman. Tadi alurnya saya sudah paham. Cuma Ya. alur yang ketika di irisan di bawahnya irisan A, irisan B ini yang mengganggu saya, Pak. Ya. Secara pribadi ya, UN sama dengan 19 ditambah dalam kurung 48 dikali 12. Ini kan uji ya, Pak ya? Iya, uji. Uji dari hasil bawah 49,75 ya, betul, kan? betul. Ya. Kita menguji berapa nilai terakhir dari irisan antara A dan B itu nilai terakhirnya berapa? Apakah dia sama dengan 604 atau lebih kecil dari 604 tadi? Ya. Karena patokan kita Pak tidak mungkin nilai irisan A dan B ini melebihi dari 604 Pak. Iya, iya Pak. Nah, kalau itu boleh logikanya, usul Pak. barangkali dikasih keterangan Pak dia di sampingnya ya Pak. Di sini ya. Kita kasih Uji gitu. Iya. uji ya. Iya. Nilai N. Nah, Nanti ketika saya belajar lagi dari ini langsung mengena gitu. oke. Ya, Pak, kalau ada catatannya. Ya. Oke, sambil nih Pak ya. Ini saya ambilkan. Sebentar saya save dulu. N-nya, nah ini ya. 8. Ini. Misalnya nih ya, misalnya diambil N-nya sama dengan 48. Nah ini ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu ya, kira-kira bisa di ini ya. Sip. Bisa, Pak. Oke Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi saya lanjutkan lagi Bapak Ibu. Dua soal lagi nih yang juga ini mengenai apa namanya ini panjang lintasan Bapak Ibu ya. Kalau saya konsepnya seperti ini kemarin. Sebuah ayunan mencapai lintasan pertama katanya 90 dan lintasan berikutnya mencapai 5/8 dari sebelumnya. Panjang lintasan seluruhnya berapa katanya. Jadi kalau pertama dia mengayun, berarti artinya kan ini awalnya ya. Kalau dia berayun setelah berayun kan 2 kali itu Pak. Betul nggak? Maka di sini dikatakan S taingga Pak konsepnya. Ya, untuk mencari jarak ininya S taingga itu maafkan S taingga ya, jarak panjang lintasan ya. Panjang lintasan. Nah, ini panjang lintasan awal A ditambah dengan S taingganya ya. Berarti jarak awalnya sebentar saya ambilkan equation. Ini ya, ini jadinya bentar Bapak Ibu, saya lihat dulu ini panjang lintasan awalnya 90 ya, berarti ini di atas ini adalah 5/8 dari 90, 5/8 dari 90 per 1 dikurang 5/8 Bapak Ibu. Nah,
Di sini A-nya awalnya 90 ya. Ini setelah berayun Bapak Ibu ya. Ini awalnya segini, diayunkan 1 kali, kemudian balik lagi dia 2 kali ya. Nah, ini artinya ada duanya Bapak Ibu ya. Awalnya 2 kali. Nah, ini 2 kali itu artinya dia maju mundur Bapak Ibu ya. Polanya. Nah, ini kalau saya jabarkan, jawab prosesnya. Diperoleh ini jadinya berapa nih Bapak Ibu? Ini jadinya 450 ya. 450 per 8. Ini jadinya 3/8. Nah, kemudian ini saya selesaikan. Dapatlah berapa ini? 450 dibagi 3, 150 ya. Tak kali 2 berarti 300. Ini jawabannya 300 Bapak Ibu. 390. Ada nggak Bapak Ibu? 450 bagi 3. Betul nggak nih Bapak Ibu ya? Awalnya panjang lintasan seluruh. Sebentar Bapak Ibu, ini saya buatin jauh ini itu satu berikutnya hanya mencapai atau nggak perlu 2. Bentar Bapak Ibu ya, ini kayaknya nggak perlu 2 nih. Kalau ini, nah ya ini Bapak Ibu ya. Bedanya nanti Bapak Ibu perhatikan Bapak Ibu, ini nanti kalau dia bola memantul 2 kali Bapak Ibu ya. Ini kalau karena dia tidak memantul ya ayunan ini, maka jawabannya adalah 240 Bapak Ibu. Jawabannya adalah B. Beda Bapak Ibu ya, nanti kalau ada bola yang dijatuhkan itu dia ada 2 pantulan Bapak Ibu. Tipe bola, tipe soalnya ya. Ada 2 tipe soal di sini. Ya. Ada kalau seandainya bola yang dijatuhkan, maka di sini ada pengalinya 2 Bapak Ibu. Depan sininya ada pengalinya 2. Kenapa 2? Karena dia ketika dia jatuh dan naik lagi itu lintasannya sama, maka dia harus dikali 2 Bapak Ibu. Nah pada kasus ini lintasannya hanya 1 kali. Nah ya, jadi ini awalnya, kemudian ini berkurang dari 5/8-nya Bapak Ibu. Ini konsepnya ya. Ini 1 dikurangi dengan rasio, ini rasio Bapak Ibu ya. 5/8 itu adalah rasio. Nah, ini jarak setelah berkurangnya. Nah, sehingga dapatlah ini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang bertanya tentang ini. Mohon izin untuk sekali lagi dijelaskan yang ini. Oh ya Pak, ini bedanya Pak, nanti coba Bapak bedakan, nanti ada soal lagi. Kalau bola dijatuhkan ya. Ini lintasan awal segini. Kemudian untuk lintasan berikutnya dia mencapai 5/8 dari sebelumnya. Berarti 5/8 dari 90 ini Bapak. Dibagi dengan 1 dikurang rasio. Rasionya itu adalah 5/8. Ya, rasio ini namanya rasio Pak ya. Artinya jarak sebelum dengan sesudah itu perbandingannya 5/8 Bapak Ibu. Itu dikatakan rasio. Ya, karena dia memakai namanya geometri Bapak Ibu, dari geometri. Maka ini jadinya 1 dikurangi dengan rasio. Nah, kemudian ini saya selesaikan jadinya 450/8 ini dikurangi 3/8. Nah, ini kalau sudah tersederhanakan ya 8 dengan 8 coret 450 bagi 3 saya dapatkan totalnya adalah 240. Ini kalau seandainya dia lintasannya lurus ke bawah Bapak Ibu, memanjang. Datar gitu lintasannya. Beda kalau seandainya dia bola yang dijatuhkan. Kalau bola yang dijatuhkan dia memantul. Ketika dia naik dan turun tuh jaraknya sama, sehingga bedanya di sini harus dikali 2 Bapak Ibu. Kalau seandainya di sini dikatakan bola dijatuhkan pada ketinggian berapa gitu. Berapakah panjang lintasan keseluruhannya? Nah, ini atau saya buatkan ya Bapak Ibu ya. Redaksi yang kedua ya. Nah, ini redaksi keduanya seperti ini. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian. Nah, ini ya. Ketinggian misalnya di sini saya buatkan lah ketinggian 90 meter misalnya. 6 meter. 6 meter boleh. Nah, 6 meter terus berapa lagi Bu?
Kemudian bola itu memantul, kemudian memantul ya. Kemudian iya, bola tersebut mencapai memantul. ketinggian 2/3. Nah, kemudian bola tersebut memantul apa Bu? Silakan. Mencapai ketinggian 2/3. Nah, mencapai ketinggian 2/3 dari sebelumnya ya. Ketinggian 2/3 dari sebelumnya ya Bapak ya. Sebelumnya. Nah, ini panjang lintasan bola ya. Nah, panjang lintasan bola sampai berhenti ya. Enam.